Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Armandani, NIM F1S1200008. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan jawaban dari UTS pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pembimbing yaitu Bu Reni Aryani, Eskom MSI. Oke, baik, di sini langsung saja. Oke, di sini saya bacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu baca dan pahami studi kasus di bawah ini dengan baik dan selesaikan masalah yang akan diberikan solusinya. Studi kasus meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan pengguna jasa pelayanan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas kesehatan yang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan beberapa program inovasi seperti program One Puskesmas, One Innovation, Mobile Car, Klinik Lansia, dan Call Center 199. Akan tetapi di setiap puskesmas di beberapa wilayah masih terlihat antrian pasien yang tidak teratur, serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pasien puskesmas selalu mengeluh akan lamanya proses registrasi yang harus mereka jalani, di mana mereka harus datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian untuk melakukan registrasi. Dan dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang harus mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web yang dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Keberadaan sistem registrasi online puskesmas ini juga akan diharapkan untuk dikembangkan guna mendukung program peningkatan layanan berbasis TIK. Untuk tugas, yang pertama yaitu posisikan diri Anda selaku konsultan IT. Oke, baik, di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai konsultan IT. Yang kedua yaitu buatkan desain data dan produser dari sistem yang akan dikembangkan sesuai studi kasus di atas. Yang ketiga, buatkan rancangan desain antarmuka atau interface sistem sesuai alur prosedur yang direncanakan. Oke, baik. Di sini langsung saja untuk jawabannya. Yang pertama yaitu desain data. Oke, yang pertama yaitu ada database Histro. Oke, di sini saya membuat sebuah aplikasi web yang bernama Histro, yang dimana Histro ini merupakan singkatan dari Healthy is Strong, yang artinya sehat
itu kuat. Oke, baik. Di dalam database Histro ini ada yang namanya registrasi akun, di mana registrasi akun ini mempunyai atribut seperti email, password, nama, nomor HP, alamat, nick, tempat tanggal lahir, dan usia. Oke, setelah melakukan registrasi akun, berarti user sudah bisa melakukan login dengan menggunakan email dan password. Setelah login, user akan diarahkan pada menu pencarian, di mana pada menu pencarian ada pilihan puskesmas. Di situ juga terdapat lokasi puskesmasnya dan juga jadwal buka maupun tutup puskesmasnya. Kemudian user akan memilih puskesmas. Kemudian di dalam memilih puskesmas itu akan terdapat data nama puskesmas, lokasi puskesmas, sisa antrian yang ada di puskesmas tersebut, dan jika ada sisa antrian maka bisa dilakukan registrasi. Oke, selanjutnya yaitu registrasi puskesmas. Nah, di dalam registrasi puskesmas ini, user akan menginputkan nama pasien, alamat pasien, nik pasien, nomor HP pasien, tempat tanggal lahir pasien, usia pasien, dan keluhan pasien. Nah, di sini artinya user tidak hanya bisa mendaftarkan dirinya saja atau tidak hanya bisa meregistrasi untuk dirinya saja, namun bisa untuk orang lain. Nah, untuk selanjutnya setelah melakukan registrasi dan pengisian data-data pasien, kemudian pasien akan mendapatkan nomor antrian, yang mana di situ tertera nama pasien, nomor antrian pasien, dan waktu pelayanan pasien. Oke, selanjutnya yaitu penjabaran desain data atau database Histro, Healthy Histro. Oke, yang pertama yaitu registrasi akun, di mana pada registrasi akun ini terdapat field atau nama kolom, kemudian tipe data, panjang karakter, indeks, keterangan, di mana atribut dari field atau nama kolom yaitu ada email dengan tipe data varchar, panjang karakter yaitu 30, kemudian keterangan email pemilik akun untuk login. Kemudian ada password tipe data varchar, panjang karakter 25, dan keterangannya sandi pemilik akun untuk login. Yang selanjutnya yaitu nama, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20, keterangannya nama pemilik akun. Nah, selanjutnya nomor HP integer, panjang karakter 12, nomor HP pemilik akun untuk verifikasi. Selanjutnya yaitu alamat, ada tipe datanya varchar, panjang karakternya 35, dan keterangannya alamat pemilik akun. Kemudian ada nick, tipe datanya varchar, kemudian panjang karakternya 20, yang di sini karena nick itu pasti berbeda antara satu orang dengan orang lain, maka di sini nick bisa dijadikan sebagai primary key. Nah, keterangannya berarti nick pemilik akun. Untuk tempat tanggal lahir, kita gunakan tipe data date, yang mana panjang karakternya di sini tidak dibatasi, dan keterangannya tanggal lahir pemilik akun. Nah, selanjutnya yaitu usia dengan tipe data small integer, dan juga panjang karakternya 2,
dan keterangannya usia pemilik akun. Yang kedua yaitu login, di mana login ini memiliki field yang pertama itu email, yang kedua yaitu password. Yang ketiga yaitu pencarian, di mana pencarian memiliki field pilihan puskesmas, tipe data varchar, panjang karakter 30, dan bersifat primary key. Karena maaf sebelumnya ini ada yang salah. Ini pilihan puskesmas ini bukan primary key melainkan foreign key. Ini salah, nanti saya ubah. Keterangan daftar pilihan puskesmas berdasarkan pencarian, kemudian ada lokasi, tipe datanya varchar, panjang karakternya 35, kemudian keterangan lokasi puskesmas yang dicari. Nah, kemudian ada jadwal buka, tipe datanya varchar, panjang karakternya time, dan keterangannya jadwal buka puskesmas. Yang keempat, pilihan puskesmas. Pilihan puskesmas memiliki field atau nama kolom, yaitu yang pertama nama puskesmas, tipe datanya varchar, panjang karakter 30, keterangan nama puskesmas yang dipilih. Kemudian ada lokasi, tipe data varchar, panjang karakter 35, lokasi dengan keterangan lokasi puskesmas. Kemudian ada sisa antrian. Di sini tipe datanya small integer, panjang karakter 3, dengan keterangan yaitu sisa antrian yang ada di puskesmas yang dipilih. Oke, selanjutnya registrasi dengan tipe data boolean. Di sini panjang karakternya tidak dibatasi. Kemudian keterangannya registrasi bersifat opsional, bisa dilakukan apabila sisa antrian masih ada. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu registrasi puskesmas. Di sini registrasi puskesmas memiliki field yang pertama yaitu nama pasien dengan tipe data varchar, panjang karakter 20, dengan keterangan nama pasien yang melakukan registrasi. Artinya bukan hanya user yang bisa mengisi nama dirinya sendiri, namun pasien yang didaftarkan oleh user tersebut. Kemudian alamat pasien bertipe data varchar, panjang karakter 35, dengan keterangan alamat pasien yang melakukan registrasi. Untuk yang selanjutnya yaitu nick pasien dengan tipe data varchar, panjang karakter 20, dan di sini bersifat primary key, karena itu tadi sudah saya jelaskan bahwa nick seseorang pasti berbeda dengan orang lainnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu nomor HP pasien. Di sini tipe datanya integer, panjang karakter 12, dan keterangannya nomor HP pasien yang melakukan registrasi. Oke, selanjutnya tempat tanggal lahir pasien dengan tipe data date, dan panjang karakternya tidak dibatasi, dan keterangannya tempat tanggal lahir pasien yang melakukan registrasi. Kemudian usia pasien. Di sini tipe datanya small integer, panjang karakter 2, dan keterangannya usia pasien yang melakukan registrasi. Kemudian yang terakhir yaitu keluhan pasien dengan tipe data varchar dan panjang karakternya 50, dan keterangannya keluhan pasien. Oke, selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu antrian pasien. Oke, jika telah berhasil melakukan registrasi dan mendapatkan nomor antrian, maka nomor antrian tersebut berisi nama pasien, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20, keterangannya nama pasien yang telah melakukan registrasi,
dan mendapatkan nomor antrian. Yang ketiga yaitu nomor antrian pasien dengan tipe data integer, panjang karakternya 3, keterangan nomor antrian pasien, dan yang selanjutnya yaitu waktu layanan pasien. Nah, di sini waktu layanan pasien bertipe data time, yang artinya menunjukkan waktu kapan pasien yang akan dilayani. Dengan serangan pukul berapa pasien mendapat pelayanan sesuai antriannya. Kemudian ada ruang pasien. Nah, pada ruang pasien ini tipe datanya bersifat varchar dan panjang karakternya 5. Kemudian keterangannya ruang pemeriksaan pasien, apa yang dialami atau apa keluhan dari pasien tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu desain proses. Nah, dalam desain proses ini user akan yang pertama yaitu melakukan atau mencari aplikasi ini. Kemudian user akan membuka aplikasi ini, aplikasi Histro ini. Kemudian jika pasien atau user belum melakukan registrasi, maka user akan melakukan registrasi dengan cara menginputkan email, input password, input nama, input nick, input nomor HP, input maaf ini belum diubah. Ini seharusnya input keluhan pasien, input alamat, input Oke, berarti di sini terdapat kesalahan. Jadi mungkin nanti saya akan mengubahnya. Di sini seharusnya yaitu alamat alamat user, ada nomor HP user, kemudian ada menginput usia user dan sebagainya. Oke, di sini nanti saya akan perbaiki. Oke, selanjutnya yaitu jika user sudah melakukan registrasi, maka user akan menuju ke halaman login. Nah, pada login ini user akan menginputkan email dan juga passwordnya. Nah, jika gagal, maka user akan kembali ke halaman login dan menginput email dan passwordnya kembali. Sehingga misalnya kalau telah berhasil, maka masuk ke dalam dashboard aplikasi Histro ini. Nah, setelah masuk ke dalam dashboard aplikasi Histro ini, maka terdapat menu pencarian puskesmas, di mana user akan melakukan pencarian, kemudian terdapatlah daftar pilihan puskesmas yang ingin dipilih, yang mana daftar puskesmas ini memiliki data-data seperti lokasi, jadwal buka, nomor antrian. Jika nomor antrian itu masih ada, maka
user akan bisa lanjut ke registrasi. Namun, jika antrian sudah habis atau antrian sudah kosong, berarti user tidak bisa melakukan registrasi dan kembali ke halaman di mana terdapat menu pencarian untuk mencari puskesmas lainnya. Oke, selanjutnya jika user telah berhasil melakukan registrasi, maka user akan menginputkan nama, inputkan NIK, input alamat, input nomor HP, input tanggal lahir, input usia, dan menginput keluhan. Oke, jika telah berhasil menginput semua data, kemudian user akan masuk ke halaman berhasil registrasi. Kemudian user akan mendapatkan nomor antrian, di mana pada nomor antrian terdapat data pasien, nama pasien, nama puskesmas, nomor antrian, waktu periksa pasien, dan ruang periksa pasien. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya masuk ke desain interface. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari aplikasi Histro tersebut. Oke, yang pertama, jika user mencari aplikasi Histro, maka dihadapkan pada Histro Healthy is Strong, sehat itu kuat, yang di sini terdapat welcome dan terdapat Histro dengan pengertiannya, yaitu sebuah aplikasi berbasis website yang menyediakan fitur untuk user atau Anda melakukan registrasi secara online di puskesmas pilihan Anda. Nah, juga di sini terdapat info kesehatan lainnya. Kemudian, nah, di sini juga tertuliskan temukan puskesmas pilihanmu dan registrasi dari rumah atau menggunakan internet saja. Oke, langsung pada daftar atau login. Nah, jika user belum terdaftar, maka user harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, yaitu masuk ke dalam halaman create new akun, yang di sini user harus mengisi nama. Di sini saya contohkan nama Andika Yuda, kemudian user memasukkan email contohnya hello@realigmail.com, kemudian user memasukkan password, kemudian user memilih tanggal lahir, dan user memasukkan nick-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu user akan menuju ke halaman untuk sign up. Oke, setelah memasukkan data-data yang seperti nama, email, password, tanggal lahir, dan sebagainya, maka di sini user akan bisa mengklik menu atau mengklik tombol sign up. Oke, langsung saja menuju ke halaman login. Nah, jika telah berhasil sign up, maka user bisa melakukan login dengan menggunakan email dan password login. Oke, untuk selanjutnya yaitu menuju ke halaman dashboard Histro ini. Oke, pada halaman Histro ini halaman pertama Histro ini atau dashboard aplikasi Histro ini terdapat menu pencaharian. Kemudian juga ada keterangan temukan puskesmas di sekitarmu untuk memenuhi kebutuhan kesehatanmu. Di sini juga terdapat logo kami siap melayani Anda.
Kemudian halaman berikutnya yaitu user akan mencari puskesmas. Contohnya saja di sini saya mengambil puskesmas di Jambi. Nah, jika user mencari puskesmas yang ada di Jambi, maka pilihan-pilihan puskesmas yang ada di Jambi akan muncul di bawahnya seperti ini. Contohnya puskesmas Aur Duri, kemudian ada tanda segitiga ini artinya user memilih puskesmas ini. Kemudian dilanjutkan ke data puskesmas yang telah dipilih oleh user tadi. Contohnya seperti ini. Yaitu pada halaman ini terdapat foto dari puskesmas ini. Kemudian puskesmas ini juga terdapat data-data dari puskesmas ini seperti lokasi dari puskesmas ini seperti puskesmas Aur Duri tadi terdapat pada blok C nomor 54 Penyengat Rendah Jambi, Kota Jambi, Jambi 36361. Nah, kemudian ada keterangan buka dan tutupnya, yaitu di sini tertera Senin sampai Jumat pukul 8.00 sampai 15.00. Oke, selanjutnya jika terdapat jumlah antrian pada puskesmas ini, maka user bisa melakukan registrasi dengan mengklik tombol registrasi sekarang. Oke, setelah user mengklik tombol registrasi sekarang, maka user akan dihadapkan pada pengisian form registrasi yang dimana user akan menginputkan nama, nik, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, usia, dan keluhan. Kemudian setelah mengisi semua data untuk pasien yang akan melakukan registrasi, bisa dilakukan submit atau mengirim semua datanya, mengklik tombol submit. Oke, di sini di halaman berikutnya yaitu jika telah berhasil menginputkan semua data, maka user akan dihadapkan pada halaman selamat registrasi Anda telah berhasil. Nah, oke, jika registrasi telah berhasil, maka user bisa kembali ke home atau melihat pemberitahuan atau melihat kapan pasien akan dilayani. Contohnya di sini pasien mengklik tombol pemberitahuan, maka di sini terdapat nomor antrian Anda atau nomor antrian pasien adalah nomor 5 dengan detail nama. Contohnya saja saya di sini mengambil nama saya sendiri, David Armadani. Kemudian puskesmas Aur Duri, puskesmas tadi yang saya contohkan. Kemudian waktu pemeriksaannya jam 8.00 sampai jam 8.20. Nah, setelah mendapatkan nomor antrian, maka user bisa langsung ke puskesmas dengan menunjukkan bahwa nomor antriannya dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian itu saja mungkin dari saya tentang penjelasan UTS pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pembimbing Bu Reni Aryani, Eskom MSI.
Dan di sini saya mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan. Contohnya saja tadi terdapat data yang double dan belum saya ubah, itu nanti saya akan perbaiki. Di sini saya akan tutup, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.